Gelombang kejut menyelimuti seluruh Timur Tengah, dan dunia terdiam, saat sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya menembus narasi konflik yang sudah terbiasa. Pada pukul 10.45 pagi waktu setempat, sebuah rudal yang diidentifikasi oleh militer Israel sebagai Az-Zahir, melesat menembus langit Israel, menghindari sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dianggap tak tertembus, dan menghantam jantung institusi demokrasi Israel, Gedung Knesset di Yerusalem. Serangan presisi ini, yang langsung menghantam ruang sidang utama, terjadi saat sesi pleno yang krusial sedang berlangsung, dan seketika mengubah lanskap politik dan keamanan di kawasan itu. Laporan awal dari layanan darurat Magen David Adom menyebutkan bahwa setidaknya 37 anggota parlemen Israel, Knesset, tewas di tempat, dengan puluhan lainnya menderita luka-luka parah, termasuk anggota kabinet dan staf senior. Sumber resmi Israel, yang dikutip oleh surat kabar Haaretz, menyatakan bahwa serangan itu merupakan tindakan perang yang tidak terprovokasi dari Suriah. Rudal Az-Zahir, yang diduga dikembangkan dengan bantuan teknologi Iran, dikenal karena kecepatan dan manuvernya yang sulit diprediksi. Juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, Laksamana Daniel Halevi, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, mengakui kegagalan sistem pertahanan Iron Dome. Kami sedang melakukan investigasi mendalam mengenai mengapa Iron Dome gagal mencegat rudal ini. Kami tidak memiliki jawaban saat ini, tetapi kami akan bertanggung jawab penuh, ujarnya, suaranya terdengar tegang. Pengakuan ini memicu gelombang kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat miliaran dolar telah dihabiskan untuk membangun sistem yang menjanjikan perlindungan mutlak bagi warga Israel. Rudal yang mematikan ini menghantam bagian atap ruang sidang dan menembus ke dalam, menciptakan kehancuran total. Rekaman video amatir yang beredar di media sosial, dan diverifikasi oleh Associated Press, menunjukkan kepulan asap tebal membubung tinggi dari gedung ikonik tersebut, diikuti oleh sirene ambulans dan mobil polisi yang meraung-raung. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dilaporkan selamat karena sedang berada di kantornya di dekatnya, namun ia segera mengumumkan status darurat nasional. Mereka telah menyeberangi garis merah. Balasan kita akan datang, dan itu akan menjadi balasan yang belum pernah dilihat oleh musuh kita, kata Netanyahu dalam pidato singkat yang disiarkan dari bunker militer. Serangan ini terjadi hanya 48 jam setelah IDF melancarkan serangan udara di sebuah pos militer Suriah di dekat perbatasan Gaza, yang diklaim menargetkan kelompok bersenjata pro-Suriah. Serangan Israel tersebut, yang menurut laporan dari Al Jazeera dan sumber lokal Suriah, menewaskan beberapa personel militer Suriah dan menghancurkan depot amunisi, telah memicu peringatan dari Damaskus. Kementerian Luar Negeri Suriah telah mengirimkan surat protes resmi ke PBB, menuduh Israel melanggar kedaulatan mereka. Namun, tidak ada yang menduga bahwa respons Suriah akan sedramatis dan sematikan ini. Juru bicara pemerintah Suriah, yang namanya tidak disebutkan dalam laporan sana, Syrian Arab News Agency, mengklaim bahwa serangan itu adalah respons yang dibenarkan dan proporsional terhadap agresi Israel yang terus-menerus. Nama-nama korban yang tewas mulai bermunculan, termasuk beberapa tokoh senior dari partai-partai besar. Di antara mereka yang dikonfirmasi meninggal adalah Menteri Pertahanan Moshe Gal, Ketua Oposisi Aril Lifai, dan juru bicara Knesset, Eli Cohen. Kabar kematian mereka mengguncang seluruh spektrum politik Israel, dari kanan hingga kiri, yang sejenak bersatu dalam duka dan kemarahan. Jalan-jalan di Tel Aviv dan Yerusalem dipenuhi oleh ribuan orang yang berkumpul dalam keheningan yang mencekam, diselingi oleh isak tangis dan teriakan, "Balas!" Spanduk-spanduk bertuliskan, "Darah para martir tidak akan sia-sia," terlihat di mana-mana. Secara global, serangan ini dikecam oleh banyak negara, tetapi juga memicu perpecahan. Amerika Serikat, melalui Gedung Putih, mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan teror yang keji, dan berjanji untuk memberikan dukungan penuh dan tak tergoyahkan kepada Israel. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menyerukan deeskalasi segera dan mendesak semua pihak untuk menahan diri. Namun, banyak negara Arab, meskipun secara resmi mengutuk kekerasan, menunjukkan simpati tersembunyi terhadap Suriah di media sosial, melihat serangan itu sebagai pembalasan yang sah terhadap agresi Israel. Kejadian ini tidak hanya merenggut nyawa,
tetapi juga merusak fondasi kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi mereka. Sistem Iron Dome, yang sering disebut sebagai penyelamat Israel, kini menjadi simbol kegagalan. Para ahli keamanan dan militer, seperti yang dianalisis oleh The New York Times, sepakat bahwa serangan ini akan mengubah doktrin keamanan Israel dan mungkin memicu perang besar-besaran di kawasan tersebut. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Israel akan membalas, tetapi bagaimana dan seberapa jauh balasan itu akan dilakukan, dan apakah itu akan mendorong seluruh Timur Tengah ke dalam jurang konflik yang lebih dalam dan lebih mengerikan. Serangan terhadap Knesset bukan hanya serangan fisik, tetapi juga serangan terhadap psikologi kolektif Israel, meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Rudal Suriah hantam jantung legislatif, puluhan jiwa melayang dalam serangan paling mematikan dalam sejarah Israel modern. Dalam sebuah serangan yang mengejutkan dan presisi, sebuah rudal yang diklaim berasal dari Suriah menembus wilayah udara Israel dan menghantam gedung Knesset di Yerusalem. Insiden tragis ini, yang terjadi pada Kamis pagi yang cerah, menewaskan sedikitnya 37 anggota parlemen Israel, Knesset, dan melukai puluhan lainnya, menjadikannya salah satu serangan paling mematikan yang menargetkan pusat kekuasaan Israel sejak negara itu didirikan pada tahun 1948. Serangan ini tidak hanya menargetkan sebuah bangunan, tetapi juga simbol dari kedaulatan dan demokrasi Israel, mengirimkan gelombang kejut yang mengguncang seluruh dunia. Menurut laporan dari Jerusalem Post dan dikonfirmasi oleh juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, rudal tersebut berhasil menghindari sistem pertahanan rudal Iron Dome, yang selama ini dianggap sebagai perisai tak tertembus bagi Israel. Kegagalan sistem pertahanan ini menjadi sorotan utama dan memicu kemarahan publik yang meluas, mempertanyakan efektivitas dan miliaran dolar yang dihabiskan untuk pengembangannya. Kami tidak punya kata-kata untuk menggambarkan kegagalan ini, ujar seorang pejabat keamanan senior yang diwawancarai secara anonim oleh Yediot Ahronot. Kami telah menguji Iron Dome dalam berbagai skenario, tetapi ini adalah kegagalan yang belum pernah kami bayangkan. Serangan itu terjadi saat sidang pleno sedang berlangsung, yang membahas RUU Keamanan Nasional yang kontroversial. Rudal itu menghantam atap ruang sidang utama, menyebabkan sebagian besar atap runtuh dan menimpa para anggota parlemen yang sedang duduk. Rekaman video dari dalam gedung yang bocor ke media sosial, dan diverifikasi oleh tim investigasi Reuters, menunjukkan adegan kehancuran total, dengan puing-puing, debu tebal, dan asap memenuhi ruangan, sementara suara jeritan dan teriakan meminta bantuan terdengar samar. Layanan darurat, termasuk Magen David Adom dan pasukan penyelamat IDF, bergegas ke lokasi, tetapi menghadapi tantangan besar dalam mengevakuasi korban di tengah reruntuhan. Di antara para korban tewas adalah sejumlah tokoh politik terkemuka, termasuk Ketua Partai Likud dan Menteri Pertahanan Moshe Gal, serta tokoh-tokoh penting dari partai oposisi. Kematian mereka tidak hanya meninggalkan kekosongan politik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang stabilitas pemerintahan dan masa depan politik Israel. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, dalam pidato singkat yang disiarkan dari markas militer, menyatakan bahwa ini adalah hari paling gelap dalam sejarah bangsa kita, dan berjanji akan memberikan respons yang cepat dan mematikan kepada mereka yang bertanggung jawab. Pernyataan ini segera memicu kekhawatiran global akan eskalasi konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Latar belakang serangan ini sangat tegam. Insiden ini terjadi hanya 2 hari setelah pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan udara terhadap pos militer Suriah di dekat perbatasan, yang diklaim sebagai respons terhadap aktivitas militer pro-Iran. Serangan Israel tersebut, yang dilaporkan oleh Al Arabiya dan sumber-sumber lokal di Suriah, menewaskan beberapa tentara Suriah dan menghancurkan beberapa fasilitas militer. Pemerintah Suriah, melalui kantor berita resminya, SANA, mengecam serangan Israel sebagai pelanggaran kedaulatan yang kejam, dan memperingatkan konsekuensi serius. Namun, eskalasi yang terjadi jauh melampaui apa yang diantisipasi oleh komunitas internasional. Identifikasi rudal sebagai Az-Zahir menimbulkan kekhawatiran tambahan di kalangan intelijen barat. Laporan dari Stratfor, sebuah lembaga intelijen swasta, menyebutkan bahwa rudal jenis ini memiliki kemampuan manuver yang canggih dan sulit dilacak oleh radar.
Desainnya diduga terinspirasi oleh teknologi rudal balistik Iran, yang mengindikasikan bahwa serangan ini mungkin tidak hanya melibatkan Suriah, tetapi juga sekutu regionalnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Syed Khatibzadeh, dalam pernyataan yang dilansir oleh Press TV, membantah keterlibatan apapun, tetapi memuji perlawanan heroik rakyat Suriah terhadap agresi Zionis. Meskipun dunia mengecam serangan ini, respons yang terbelah menunjukkan kompleksitas geopolitik di kawasan tersebut. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut dan menyatakan solidaritas mereka dengan Israel. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menyerukan pengekangan diri dari semua pihak, menuduh Israel sebagai penyebab utama eskalasi. Di negara-negara Arab, pandangan publik bervariasi, dengan banyak yang melihat serangan itu sebagai pembalasan yang adil atas agresi Israel, sementara pemerintah mereka, sebagian besar, menyerukan deeskalasi. Di Yerusalem dan seluruh Israel, suasana duka dan kemarahan telah memicu gelombang protes spontan. Ribuan orang berkumpul di luar gedung Knesset yang rusak, menyalakan lilin dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas kegagalan keamanan yang mematikan ini. Wajah-wajah terkejut dan marah terlihat di mana-mana, mencerminkan sebuah bangsa yang tiba-tiba merasa sangat rentan. Bagi banyak warga Israel, yang telah tumbuh dengan keyakinan bahwa negara mereka memiliki militer yang tak terkalahkan dan sistem pertahanan yang sempurna, serangan ini adalah pukulan telak terhadap psikologi kolektif mereka, sebuah peringatan brutal bahwa bahkan mereka pun tidak kebal dari perang yang telah lama mendidih di perbatasan mereka. Pukulan presisi ke jantung Israel, rudal Az-Zahir menghantam Knesset dengan waktu dan akurasi mematikan. Serangan rudal yang menghancurkan gedung Knesset pada hari Kamis bukan sekadar insiden acak, melainkan sebuah operasi yang direncanakan dengan presisi dan eksekusi yang mengerikan. Analisis awal dari Tim Investigasi Pasukan Pertahanan Israel, IDF, yang dikutip oleh media Israel Channel 12 News, mengindikasikan bahwa rudal yang digunakan adalah rudal balistik jarak pendek Az-Zahir. Rudal ini, yang dikembangkan oleh Suriah dengan teknologi yang diduga kuat berasal dari Iran, memiliki karakteristik unik yang membuatnya sulit dideteksi dan dicegat oleh sistem pertahanan tradisional, termasuk Iron Dome. Menurut laporan intelijen yang bocor ke harian Ma'arif, rudal Az-Zahir diluncurkan dari sebuah lokasi rahasia di dekat perbatasan dengan Lebanon, yang berada di bawah kendali kelompok pro-Suriah. Rudal itu mengikuti lintasan yang tidak biasa, pertama-tama melesat rendah di atas pegunungan di Lebanon untuk menghindari radar, lalu menukik tajam setelah melintasi perbatasan ke Israel. Gerakan ini, yang dikenal sebagai manuver evasif, membuat sistem Iron Dome kesulitan untuk mengunci targetnya. Rudal itu tidak mengikuti pola balistik normal, ujar Kolonel Avi Shmueli, seorang analis militer yang diwawancarai oleh The Times of Israel. Ini menunjukkan perencanaan yang matang dan kemungkinan besar, data intelijen yang akurat tentang posisi dan kemampuan sistem pertahanan kami. Serangan itu terjadi pada pukul 10.45 pagi waktu setempat, tepat saat sesi pleno mingguan Knesset sedang berlangsung. Waktu serangan ini sangat krusial. Hari Kamis adalah hari di mana mayoritas anggota parlemen dan menteri biasanya hadir untuk sidang pleno dan pemungutan suara penting. Rudal tersebut menghantam bagian tengah atap gedung, tepat di atas ruang sidang utama. Laporan dari tim penyelamat Magen David Adom yang pertama kali tiba di lokasi, dan diuraikan dalam laporan Associated Press, menyebutkan bahwa sebagian besar atap runtuh, menimpa puluhan anggota parlemen yang sedang duduk di bawahnya. Ledakan tersebut begitu dahsyat sehingga puing-puing dan pecahan kaca berhamburan hingga radius puluhan meter dari gedung. Sistem pertahanan Iron Dome, yang biasanya mendeteksi dan menembak jatuh roket jarak pendek dan menengah, gagal total dalam insiden ini. Sebuah sumber anonim dari Kementerian Pertahanan Israel yang berbicara kepada Haaretz menyatakan bahwa ada 3 teori utama yang sedang dipertimbangkan untuk menjelaskan kegagalan ini. Pertama, rudal Az-Zahir melaju dengan kecepatan supersonik yang sangat tinggi, terlalu cepat untuk direspons oleh sistem. Kedua, manuver evasifnya berhasil membingungkan radar Iron Dome. Dan ketiga, yang paling mengkhawatirkan, adalah kemungkinan adanya gangguan elektronik atau jamming yang menargetkan sistem pertahanan Israel, meskipun dugaan ini masih dalam tahap investigasi.
Kegagalan ini tidak hanya merenggut nyawa tetapi juga menghancurkan mitos tak terkalahkannya pertahanan Israel. Juru bicara IDF, dalam sebuah pernyataan resmi, mengakui bahwa rudal yang digunakan memiliki karakteristik yang unik dan sulit diprediksi. Mereka juga mengklaim bahwa serangan ini jelas ditujukan untuk menyebabkan kerusakan politik dan psikologis maksimum dengan menargetkan pusat kekuasaan Israel. Keakuratan serangan ini menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab tidak hanya memiliki rudal canggih, tetapi juga informasi intelijen yang sangat rinci tentang jadwal dan tata letak gedung Knesset. Hal ini memicu spekulasi tentang adanya mata-mata atau informan di dalam Israel yang memberikan informasi vital kepada pihak Suriah. Dampak fisik dari serangan itu sangat parah. Bagian depan dan tengah gedung Knesset mengalami kerusakan total. Ruang sidang, yang dulunya merupakan simbol debat dan demokrasi, kini menjadi tumpukan reruntuhan. Foto-foto yang dirilis oleh IDF menunjukkan balok-balok beton yang hancur, kursi-kursi yang terbalik, dan dokumen-dokumen penting yang berserakan di tengah debu. Layanan darurat, termasuk unit penyelamat khusus IDF, bekerja sepanjang malam untuk mencari korban yang mungkin masih terjebak di bawah reruntuhan. Tim forensik juga mulai mengumpulkan bukti-bukti di lokasi, termasuk sisa-sisa rudal, untuk melacak jejaknya lebih jauh. Sementara itu, pihak berwenang Israel dengan cepat mengamankan area di sekitar gedung Knesset dan menutup semua jalan menuju lokasi. Pemerintah Israel juga mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Di seluruh negeri, suasana duka yang mendalam terasa. Televisi dan radio Israel memutar musik melankolis, dan program-program berita terus-menerus melaporkan perkembangan dari lokasi serangan. Kegagalan pertahanan dan pukulan presisi yang mematikan ini telah mengubah persepsi keamanan Israel secara fundamental, dan memicu pertanyaan tentang seberapa jauh Israel akan membalas dan apakah balasan itu akan memicu perang yang lebih besar. Tragedi di Knesset, daftar korban terus bertambah, menyisakan duka mendalam bagi seluruh bangsa Israel. Puing-puing dan debu masih menyelimuti ruang sidang utama Knesset saat tim penyelamat berjuang di bawah reruntuhan. Operasi pencarian dan evakuasi, yang berlangsung selama lebih dari 24 jam, perlahan-lahan mengungkap skala penuh dari tragedi ini. Layanan darurat Magen David Adom dan unit penyelamat khusus pasukan pertahanan Israel, IDF, bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi korban. Dari total 120 anggota parlemen yang hadir, laporan resmi yang dirilis oleh kantor Perdana Menteri mengonfirmasi setidaknya 37 anggota DPR tewas, sementara 25 lainnya mengalami luka-luka serius dan kritis. Di antara mereka yang tewas juga terdapat staf senior parlemen, jurnalis, dan penjaga keamanan. Nama-nama yang dirilis oleh kantor Knesset, dan disiarkan oleh The Times of Israel, telah memicu gelombang duka yang meluas di seluruh negeri. Di antara korban tewas adalah tokoh-tokoh politik terkemuka yang melintasi spektrum ideologi. Salah satu yang paling menonjol adalah Menteri Pertahanan Moshe Gal, seorang veteran militer yang sangat dihormati dan tokoh kunci di Partai Likud. Kematiannya, menurut analis politik Dana Golan yang dikutip oleh Haaretz, meninggalkan lubang besar dalam kepemimpinan keamanan Israel di saat yang paling genting. Gal dikenal karena sikap kerasnya terhadap ancaman regional dan kematiannya memicu kekhawatiran tentang arah kebijakan keamanan Israel selanjutnya. Selain itu, Ketua Oposisi Aril Lifai, dari Partai Buruh, juga dikonfirmasi tewas. Lifai adalah seorang kritikus vokal terhadap kebijakan pemerintah, namun juga dikenal sebagai negosiator ulung dan sosok yang dihormati di kalangan lawan politiknya. Kehilangannya, menurut pernyataan resmi dari Partai Buruh, adalah kehilangan bagi seluruh bangsa, bukan hanya bagi oposisi. Kematian Lifai dan Gal secara bersamaan melambangkan pukulan ganda terhadap kepemimpinan Israel, menghilangkan dua suara yang paling berpengaruh dari sisi pemerintahan dan oposisi. Daftar korban tewas juga mencakup nama-nama lain yang tak kalah penting. Yehuda Cohen, Ketua Komite Keuangan Knesset, dari Partai Shas. Kematiannya akan berdampak besar pada perdebatan anggaran dan ekonomi Israel. Naomi Ben Ari, seorang legislator muda yang sedang naik daun dari Partai Yesh Atid, yang dikenal karena perjuangannya untuk hak-hak perempuan dan reformasi sosial. Daniel Zamir, seorang anggota parlemen dari Partai Nasionalis Religius, yang dikenal vokal dalam isu-isu pemukiman dan keamanan. Eliyahu Haim,
seorang jurnalis senior dari surat kabar Makor Rishon yang sedang meliput sidang pleno, juga tewas di lokasi. Di luar anggota parlemen, kehancuran ini juga merenggut nyawa staf senior. Sharon Levy, Kepala Protokol Knesset, dan Ronit Cohen, Kepala Staf Menteri Pertahanan, keduanya juga ditemukan tewas di reruntuhan. Kehilangan mereka tidak hanya merenggut nyawa manusia, tetapi juga menghancurkan institusi yang mereka layani. Keluarga korban yang berkumpul di luar Rumah Sakit Hadassah dan Rumah Sakit Shaare Zedek di Yerusalem menunggu kabar, menciptakan pemandangan duka yang tak terlukiskan. Psikolog dan relawan dari Crisis Management Unit Israel dikerahkan untuk memberikan dukungan emosional bagi para keluarga. Layanan darurat, dalam laporan yang diberikan kepada Israel Hayom, menggambarkan operasi penyelamatan sebagai operasi yang paling sulit dalam sejarah mereka. Mereka harus memindahkan puing-puing besar dengan hati-hati untuk mencari korban yang mungkin masih hidup. Tim pencarian menggunakan anjing pelacak dan peralatan pencitraan termal untuk menemukan korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Meskipun upaya heroik ini, banyak korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Identifikasi korban luka juga sedang berlangsung. Eitan Hadari, seorang anggota parlemen dari Partai Biru dan Putih, berhasil dievakuasi dalam keadaan kritis dengan luka di kepala. Ia segera dilarikan ke ruang operasi dan kondisinya masih belum stabil. Anggota parlemen lainnya, Tzi Kaplan, dilaporkan dalam keadaan sadar tetapi menderita luka bakar yang parah. Kondisi para korban yang selamat, menurut juru bicara rumah sakit, sangat bervariasi, dengan beberapa menderita luka pecahan kaca, patah tulang, dan trauma akibat ledakan. Jumlah korban yang sangat tinggi ini tidak hanya menggambarkan kekuatan rudal yang digunakan, tetapi juga betapa padatnya area yang menjadi target. Peristiwa ini telah mengubah Knesset, dari pusat debat politik, menjadi monumen duka yang mengerikan. Setiap nama yang diumumkan menambah beban emosional yang dirasakan oleh bangsa yang sedang berduka ini. Pemerintah Israel telah mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari, dan semua bendera di gedung-gedung pemerintah dikibarkan setengah tiang. Upacara pemakaman massal sedang direncanakan, dan diperkirakan akan dihadiri oleh para pemimpin dunia yang datang untuk menunjukkan solidaritas mereka. Namun, di tengah semua ritual duka ini, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah darah para korban akan menuntut pembalasan, dan jika ya, seberapa besar pembalasan itu akan terjadi? Kekerasan berbalas kekerasan, eskalasi terbaru berakar dari serangan udara Israel di Suriah sehari sebelumnya. Tragedi yang menimpa gedung Knesset bukanlah sebuah insiden yang berdiri sendiri. Peristiwa ini merupakan puncak dari ketegangan yang telah memanas selama berminggu-minggu, dengan eskalasi signifikan terjadi hanya sehari sebelumnya. Analisis dari berbagai sumber intelijen dan media internasional menunjukkan bahwa serangan rudal Suriah adalah respons langsung dan brutal terhadap serangan udara Israel yang menargetkan sebuah pos militer Suriah di dekat perbatasan Gaza pada hari Selasa. Operasi Israel ini, yang diklaim sebagai tindakan pencegahan, secara tak terduga memicu pembalasan yang paling mematikan dalam sejarah Israel. Menurut laporan dari Al Jazeera, serangan udara Israel pada hari Selasa menargetkan sebuah kompleks yang diduga digunakan oleh milisi pro-Suriah dan pro-Iran untuk menyimpan roket dan drone yang ditujukan untuk menyerang Israel. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengklaim bahwa serangan itu berhasil menghancurkan targetnya dan mencegah ancaman yang akan datang. Juru bicara IDF, yang namanya tidak disebutkan, menyatakan kepada Jerusalem Post bahwa, "Kami telah berhasil menetralisir ancaman signifikan terhadap keamanan Israel dan kami akan terus beroperasi di mana saja dan kapan saja diperlukan untuk melindungi warga negara kami." Namun, laporan dari sumber-sumber lokal Suriah dan kantor berita pemerintah sana menyajikan gambaran yang jauh berbeda. Mereka mengklaim bahwa serangan itu tidak hanya menghancurkan gudang amunisi, tetapi juga merenggut nyawa beberapa personel militer Suriah dan warga sipil yang berada di dekatnya. Kerusakan infrastruktur sipil, termasuk sebuah stasiun air terdekat, juga dilaporkan. Serangan Israel ini adalah pelanggaran kedaulatan yang kejam dan tidak dapat diterima, kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Suriah dalam sebuah pernyataan yang disiarkan di televisi nasional. Pernyataan ini memperingatkan Israel bahwa, agresi ini tidak akan dibiarkan tanpa balasan yang setimpal. Meskipun retorika ini adalah hal yang biasa dalam konflik Israel-Suriah,
Kali ini, ancaman itu menjadi kenyataan yang mengerikan. Analis militer Dr. Mordechai Katz, yang berbicara kepada The New York Times, menjelaskan bahwa Suriah, yang telah lama merasa terpojok oleh serangan Israel yang terus-menerus, mungkin telah melihat serangan terakhir ini sebagai titik pemicu. Mereka memutuskan untuk memberikan respons yang tidak hanya simbolis, tetapi juga substansial dan mematikan, untuk mengubah aturan main. Keputusan untuk melancarkan serangan rudal ke Knesset menunjukkan pergeseran drastis dalam strategi Suriah. Sebelumnya, respons Suriah terhadap serangan Israel biasanya terbatas pada penembakan roket sporadis ke dataran tinggi Golan, atau penggunaan artileri. Namun, serangan kali ini, yang menargetkan jantung politik Israel, mengindikasikan bahwa rezim di Damaskus, mungkin dengan dorongan dari sekutu regionalnya seperti Iran dan Hizbullah, telah memutuskan untuk menaikkan taruhan secara drastis. Rudal Az-Zahir yang digunakan dalam serangan ini, menurut laporan intelijen yang bocor, memiliki jangkauan dan akurasi yang jauh melampaui roket standar. Penggunaannya menunjukkan bahwa Suriah telah menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam mengembangkan atau memperoleh senjata yang mampu menembus pertahanan Israel. Situasi geopolitik yang lebih luas juga berperan penting. Hubungan antara Israel dan Suriah telah tegang sejak Perang Saudara di Suriah pecah pada tahun 2011. Israel berulang kali melancarkan serangan udara di dalam wilayah Suriah, menargetkan milisi pro-Iran dan konvoi senjata yang diduga ditujukan untuk Hizbullah di Lebanon. Serangan-serangan ini seringkali dibenarkan oleh Israel sebagai upaya untuk mencegah konsolidasi kekuatan Iran di perbatasan utaranya. Namun, dari sudut pandang Suriah, ini adalah serangkaian agresi yang tak berkesudahan yang melanggar kedaulatan mereka. Sebagai contoh, pada bulan lalu saja, Israel dilaporkan telah melancarkan 3 serangan udara terpisah di Suriah, yang menargetkan gudang senjata dan markas militer. Setiap serangan ini telah menambah tumpukan kemarahan dan kebencian di pihak Suriah. Analis kebijakan luar negeri Sarah Benaim, yang diwawancarai oleh Reuters, berpendapat bahwa serangan balasan ini tidak hanya tentang membalas dendam atas serangan terakhir Israel, tetapi juga tentang memberikan sinyal yang jelas bahwa era di mana Israel dapat beroperasi di Suriah tanpa konsekuensi telah berakhir. Latar belakang ini menunjukkan bahwa serangan terhadap Knesset, meskipun mengejutkan dalam skala dan targetnya, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah respons yang dipikirkan matang-matang terhadap serangkaian provokasi yang dirasakan oleh pihak Suriah. Kematian puluhan anggota parlemen kini telah mengubah permainan, membawa konflik yang selama ini terbatas pada wilayah perbatasan menjadi perang yang berpotensi penuh dan terbuka. Pemerintah Israel, yang kini menghadapi krisis internal dan eksternal, harus memutuskan bagaimana cara membalas, sementara dunia menahan napas, khawatir bahwa keputusan mereka akan mendorong seluruh wilayah ke dalam jurang kekerasan yang lebih besar. Pemerintah Israel bersumpah membalas, pernyataan resmi mengutuk serangan dan menyatakan keadaan darurat. Pasca serangan rudal yang menghancurkan gedung Knesset, pemerintah Israel merespons dengan cepat dan tegas, meskipun diwarnai oleh gejolak emosi dan kemarahan. Dalam beberapa jam setelah serangan, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, yang selamat karena tidak berada di ruang sidang saat kejadian, mengumumkan status darurat nasional. Langkah ini memberikan wewenang luas kepada militer dan aparat keamanan untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi menjaga ketertiban dan keamanan. Pernyataan publik pertama Netanyahu, yang disiarkan dari bunker militer yang aman, mengecam serangan itu sebagai tindakan terorisme yang keji dan pengecut yang menargetkan jantung demokrasi kami. Musuh-musuh kami telah membuat kesalahan yang mengerikan, kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan langsung oleh Israel Broadcasting Authority. Mereka pikir dengan menyerang parlemen kami, mereka akan menghancurkan semangat kami. Mereka salah besar. Serangan ini tidak akan mematahkan kami, tetapi akan membuat kami lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Saya bersumpah, atas nama para martir yang jatuh, bahwa balasan Israel akan datang, dan itu akan menjadi balasan yang belum pernah terlihat di Timur Tengah. Pernyataan ini jelas mengisyaratkan bahwa Israel tidak akan ragu untuk melancarkan serangan balasan yang masif dan mungkin tidak proporsional. Selain Netanyahu, para pejabat senior lainnya juga mengeluarkan pernyataan yang senada. Presiden Isaac Herzog, dalam pidato yang penuh emosi, menyerukan persatuan nasional.
Kita adalah satu bangsa dalam duka dan kemarahan. Ini bukan waktunya untuk perpecahan politik. Ini adalah waktunya untuk berdiri bersama sebagai bangsa, untuk menghormati para pahlawan yang telah jatuh, dan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, ujarnya, suaranya bergetar. Pernyataan Herzog ini, yang diliput oleh Jerusalem Post, tampaknya ditujukan untuk meredakan ketegangan politik yang sudah memanas sebelum serangan, dan mempersatukan semua partai di bawah bendera nasional. Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara online, menuding Suriah dan sekutu regionalnya, terutama Iran, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini. Kami memiliki bukti yang jelas bahwa rudal ini adalah rudal buatan Suriah dengan teknologi Iran, kata Cohen. Iran adalah dalang di balik semua kekacauan ini, dan kami akan memastikan bahwa mereka juga menanggung konsekuensinya. Pernyataan ini, yang juga dilaporkan oleh Ma'arif, secara langsung mengaitkan Iran dengan serangan tersebut, membuka kemungkinan bahwa serangan balasan Israel tidak akan terbatas pada Suriah saja. Tindakan konkret juga segera diambil. IDF mengumumkan mobilisasi besar-besaran, memanggil ribuan tentara cadangan dan menempatkan unit-unit di sepanjang perbatasan utara dalam siaga penuh. Ruang perang militer dilaporkan beroperasi 24 jam sehari, dengan para jenderal dan komandan senior terus-menerus bertemu untuk merencanakan langkah selanjutnya. Sebuah sumber militer yang berbicara kepada Yediot Ahronot mengungkapkan bahwa rencana balasan telah disiapkan. Yang dibutuhkan hanyalah lampu hijau dari Kabinet Keamanan. Tidak hanya di level militer, respons juga terlihat di ranah diplomatik. Israel segera mengirimkan perwakilan ke Dewan Keamanan PBB dan negara-negara sekutu, meminta kecaman keras terhadap Suriah. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dalam pidato yang penuh amarah di hadapan Dewan Keamanan, menyebut serangan itu sebagai kejahatan perang yang tak termaafkan, dan meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap rezim teroris di Damaskus. Namun, di tengah pernyataan resmi yang keras, ada juga suara-suara yang mengungkapkan kekecewaan mendalam. Mantan Kepala Staf IDF, Gadi Eisenkot, yang diwawancarai oleh Channel 13 News, mengkritik kegagalan Iron Dome. Kita tidak boleh hanya fokus pada pembalasan, katanya. Kita juga harus melihat ke dalam, memahami mengapa sistem pertahanan kita, yang seharusnya tidak bisa ditembus, gagal. Ada pertanyaan serius yang harus dijawab, dan pertanggungjawaban harus ditegakkan. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun ada persatuan di permukaan, ada juga perdebatan sengit yang sedang berlangsung di balik layar mengenai efektivitas strategi keamanan Israel saat ini. Secara keseluruhan, pernyataan resmi dari pemerintah Israel pasca serangan menggambarkan sebuah negara yang berduka namun teguh dalam tekadnya untuk membalas. Mereka telah menggarisbawahi tekad mereka untuk tidak membiarkan serangan ini tanpa balasan, dan telah menempatkan seluruh negara pada pijakan perang. Pernyataan-pernyataan ini tidak hanya ditujukan untuk audiens domestik, tetapi juga untuk musuh-musuh Israel, mengirimkan sinyal yang jelas bahwa era di mana mereka dapat menyerang Israel tanpa konsekuensi telah berakhir. Sekarang, seluruh dunia menunggu untuk melihat apakah ancaman ini akan diubah menjadi kenyataan yang brutal. Hujan api di Suriah, serangan balasan Israel menghancurkan markas militer dan menimbulkan kerusakan yang meluas. Tidak butuh waktu lama bagi Israel untuk mengubah kata-kata ancaman menjadi tindakan nyata. Hanya beberapa jam setelah serangan rudal yang mematikan di Knesset, pasukan pertahanan Israel, IDF, melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap Suriah. Operasi ini, yang dinamai Operasi Pukulan Keras, melibatkan gelombang serangan udara dan rudal yang menargetkan berbagai lokasi militer dan infrastruktur vital di wilayah Suriah. Laporan dari IDF, yang dikutip oleh Jerusalem Post, menyatakan bahwa serangan itu ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur teror yang bertanggung jawab atas serangan kejam terhadap jantung demokrasi kami. Menurut juru bicara militer Israel, Laksamana Daniel Halevi, serangan balasan ini menargetkan kelompok bersenjata pro-Suriah yang diyakini mengoperasikan rudal Az-Zahir. Kami menargetkan markas komando, depot senjata, dan pusat pelatihan kelompok teroris, kata Halevi dalam konferensi pers darurat yang disiarkan di seluruh Israel. Ini adalah balasan yang proporsional dan tegas.
Kami tidak akan membiarkan agresi ini tanpa konsekuensi yang berat. Namun, laporan dari sumber-sumber di Suriah dan media internasional menyajikan gambaran yang jauh lebih kompleks dan mengerikan. Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan bahwa serangan Israel menghantam beberapa lokasi di dalam dan sekitar ibu kota Damaskus. Salah satu target utama adalah sebuah markas militer yang besar di pinggiran kota, yang diklaim oleh IDF sebagai pusat operasi kelompok teroris. Namun, SANA bersikeras bahwa markas itu adalah pangkalan militer reguler yang dihuni oleh personel Angkatan Darat Suriah. Laporan awal dari tim medis Suriah, yang dilansir oleh Al-Mayadin, sebuah stasiun televisi yang berbasis di Beirut, menyebutkan adanya korban jiwa di kalangan tentara Suriah. Mereka juga melaporkan kerusakan parah pada infrastruktur militer dan hilangnya nyawa warga sipil. Laporan yang paling mengkhawatirkan datang dari wartawan investigasi dan lembaga intelijen swasta. Dr. Sami Mansur, seorang analis keamanan yang berbasis di Beirut dan diwawancarai oleh Reuters, mengungkapkan bahwa ada bukti bahwa Israel tidak hanya menargetkan kelompok bersenjata, tetapi juga infrastruktur vital yang tidak terkait dengan militer. Kami memiliki laporan yang belum dikonfirmasi bahwa serangan udara Israel menargetkan sebuah jembatan penting yang menghubungkan Damaskus dengan kota-kota lain, serta sebuah pembangkit listrik di dekat Homs, kata Mansur. Jika laporan ini benar, hal itu akan menandakan pergeseran signifikan dalam strategi Israel, dari operasi kontraterorisme yang ditargetkan menjadi serangan yang lebih luas yang bertujuan untuk melumpuhkan infrastruktur negara. Foto-foto dan video yang diunggah oleh warga Suriah di media sosial, dan diverifikasi oleh Associated Press, menunjukkan kolom-kolom asap tebal membubung dari beberapa lokasi. Di salah satu video, terdengar suara ledakan yang memekakan telinga, diikuti oleh suara sirene ambulans. Beberapa saksi mata, yang diwawancarai oleh Al Jazeera, menggambarkan langit malam Suriah sebagai hujan api, dengan pesawat-pesawat tempur Israel yang terbang rendah dan rudal-rudal yang menerangi langit. Itu adalah malam yang paling menakutkan dalam hidup kami, kata seorang warga Damaskus, yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan. Kami bisa merasakan getaran dari ledakan. Rasanya seperti perang telah dimulai. Reaksi terhadap serangan balasan Israel ini terpecah. Amerika Serikat, melalui Gedung Putih, mengeluarkan pernyataan yang mendukung hak Israel untuk membela diri. Israel memiliki hak untuk merespons serangan teroris yang keji ini, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok mengecam keras serangan Israel, menuduhnya sebagai tindakan provokatif yang dapat mempercepat eskalasi konflik. Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak Israel untuk menghentikan tindakan yang tidak bertanggung jawab ini dan memprioritaskan dialog. Di Israel sendiri, serangan balasan ini disambut dengan campuran dukungan dan kekhawatiran. Banyak warga Israel yang merasa bahwa serangan ini adalah respons yang pantas atas kematian para anggota parlemen. Namun, ada juga yang khawatir bahwa balasan ini akan memicu respons balik yang lebih keras dari Suriah dan sekutunya, yang pada akhirnya dapat menyeret Israel ke dalam konflik yang berkepanjangan. Komentar dari pensiunan Jenderal Israel, Amos Gilad, yang dikutip oleh Haaretz, mencerminkan kekhawatiran ini. Kita harus berhati-hati. Balasan yang terlalu keras bisa memicu reaksi berantai yang sulit untuk dihentikan. Kita sudah melihat apa yang terjadi ketika musuh kita memutuskan untuk membalas dengan cara yang tidak konvensional. Saat Israel mengklaim telah berhasil menargetkan infrastruktur teror, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa korban dan kerusakan yang terjadi jauh lebih luas. Serangan balasan ini, yang diluncurkan dengan tujuan memulihkan kredibilitas Israel dan membalas dendam, telah membuka babak baru yang berbahaya dalam konflik yang sudah lama membara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik akan meluas, tetapi seberapa parah dan seberapa jauh itu akan menyebar, dengan setiap tindakan balasan yang membawa seluruh wilayah semakin dekat ke jurang peperangan total. Pergeseran kekuatan di Timur Tengah, serangan Knesset mengubah dinamika geopolitik regional. Serangan rudal terhadap gedung Knesset bukanlah sekadar serangan militer, melainkan sebuah peristiwa geopolitik yang akan mengubah peta kekuasaan di Timur Tengah. Analis kebijakan luar negeri dan keamanan sepakat bahwa insiden ini telah menghancurkan status quo yang rapuh dan membuka era baru konflik terbuka antara Israel dan poros yang dipimpin oleh Suriah dan Iran.
Jika sebelumnya Israel dapat melakukan serangan di wilayah Suriah tanpa takut akan pembalasan langsung dan signifikan, serangan ini membuktikan bahwa era itu telah berakhir. Menurut Dr. Jonathan Goldstein, seorang profesor studi Timur Tengah di Universitas Tel Aviv yang diwawancarai oleh The New York Times, serangan ini adalah sebuah pesan yang jelas dari Damaskus dan Teheran bahwa aturan main telah berubah. Goldstein berpendapat bahwa Suriah, yang didukung oleh Iran dan Rusia, telah merasa cukup kuat untuk menantang dominasi udara dan intelijen Israel. Selama ini, Israel beroperasi dengan asumsi bahwa serangan udaranya di Suriah tidak akan memicu respons langsung yang masif. Serangan ke Knesset adalah respons yang paling tidak terduga, dan itu menunjukkan bahwa Iran kini memiliki pengaruh yang cukup besar di Suriah untuk mendorong mereka mengambil risiko yang begitu besar, ujarnya. Dinamika geopolitik di kawasan ini juga melibatkan peran Rusia. Meskipun Rusia secara resmi menyerukan deeskalasi, pengaruhnya terhadap rezim Bashar al-Assad di Suriah sangat besar. Laporan dari Stratfor, sebuah lembaga intelijen swasta, menyebutkan bahwa rudal Az-Zahir kemungkinan besar memiliki komponen yang disediakan oleh Iran, tetapi manuvernya yang canggih menunjukkan tingkat keahlian yang mungkin diperoleh dari pelatihan Rusia. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang apakah Rusia memiliki pengetahuan atau bahkan memberikan persetujuan tidak langsung untuk serangan tersebut. Meskipun Moskow akan membantah keterlibatan apapun, insiden ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan aliansi dan kepentingan di kawasan tersebut, di mana garis antara sekutu dan musuh menjadi kabur. Bagi Iran, serangan ini adalah sebuah kemenangan strategis yang signifikan, terlepas dari klaim mereka yang membantah keterlibatan langsung. Serangan yang berhasil menembus pertahanan Israel dan menewaskan puluhan pemimpin politik adalah bukti nyata dari kekuatan yang semakin besar dari poros perlawanan yang dipimpin oleh Teheran. Juru bicara Garda Revolusi Iran, dalam sebuah pernyataan yang dilansir oleh Press TV, menyebut serangan itu sebagai respons alami terhadap agresi Zionis dan sebuah pelajaran yang keras bagi entitas Zionis. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Iran memandang serangan ini sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendorong Israel mundur dan mengkonsolidasikan kekuatan regionalnya. Implikasi bagi Amerika Serikat juga sangat besar. Washington, yang telah menjadi pendukung utama keamanan Israel, kini dihadapkan pada dilema yang serius. Di satu sisi, AS harus menunjukkan dukungan yang tak tergoyahkan untuk sekutunya, yang berarti memberikan bantuan militer dan intelijen tambahan untuk serangan balasan. Di sisi lain, eskalasi yang lebih luas dapat menyeret AS ke dalam konflik regional yang berbahaya, terutama jika balasan Israel menargetkan aset Iran. Presiden AS kini berada di bawah tekanan besar untuk menyeimbangkan komitmennya kepada Israel dengan keengganan publik Amerika untuk terlibat dalam perang baru di Timur Tengah, kata Dr. David Miller, seorang analis kebijakan luar negeri senior di Council on Foreign Relations, kepada CNN. Di luar poros utama, negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel melalui perjanjian Abraham juga berada dalam posisi yang canggung. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, yang membangun aliansi dengan Israel sebagian besar didasarkan pada kekhawatiran bersama terhadap Iran, kini harus menimbang respons mereka. Mereka kemungkinan akan mengutuk kekerasan secara umum sambil secara diam-diam mendukung Israel dalam balasan terhadap Iran. Namun, jika balasan Israel terlalu brutal dan menyebabkan banyak korban sipil di Suriah, hal itu dapat memicu kemarahan publik di negara mereka sendiri dan menempatkan normalisasi hubungan dalam bahaya. Secara keseluruhan, serangan ke Knesset tidak hanya mengubah hubungan Israel-Suriah, tetapi juga mempercepat pergeseran kekuatan yang lebih luas di Timur Tengah. Kekuatan-kekuatan regional, dari Iran hingga Turki dan Arab Saudi, kini harus menata ulang strategi mereka. Israel, yang selama ini merasa aman di balik pertahanan militernya yang superior, kini menyadari bahwa mereka rentan terhadap serangan yang cerdas dan terencana. Serangan ini telah mengubah konflik dari serangkaian serangan dan pembalasan yang terbatas menjadi sebuah permainan kekuatan yang berisiko tinggi dengan konsekuensi yang tak terduga. Masa depan kawasan kini berada di ujung tanduk. Dunia terbelah, PBB serukan deeskalasi, AS dukung Israel, sementara negara lain diam-diam mendukung Suriah. Serangan rudal terhadap gedung Knesset dan balasan militer Israel yang menyusul telah memicu gelombang reaksi global yang terpecah belah,
menyoroti garis patahan geopolitik yang dalam dan kompleks. Di satu sisi, sekutu tradisional Israel, dipimpin oleh Amerika Serikat, mengecam serangan tersebut sebagai tindakan terorisme yang tidak dapat dibenarkan dan dengan cepat menyatakan dukungan penuh mereka. Di sisi lain, negara-negara lain, terutama di kawasan Timur Tengah dan sebagian Eropa, menyerukan pengekangan diri, sementara secara diam-diam beberapa pihak tampak menyambut baik pukulan telak yang dialami Israel. Segera setelah berita serangan menyebar, Gedung Putih merilis pernyataan dari Presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat mengutuk keras serangan keji ini yang menargetkan jantung pemerintahan Israel, bunyi pernyataan itu, seperti yang dilaporkan oleh The Washington Post. Kami berdiri teguh bersama rakyat Israel dan berduka atas hilangnya nyawa yang tragis. Kami mendukung penuh hak Israel untuk membela diri dan akan terus berkoordinasi erat dengan mitra kami di Yerusalem untuk memastikan keamanan mereka. Pernyataan ini diikuti oleh janji bantuan militer tambahan, termasuk pengiriman amunisi dan teknologi pertahanan canggih, yang menunjukkan komitmen AS yang tak tergoyahkan. Di Eropa, reaksi juga bervariasi. Inggris, Prancis, dan Jerman mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut dan menyatakan solidaritas mereka dengan Israel. Perdana Menteri Inggris, dalam sebuah pidato yang disiarkan oleh BBC, menyebut serangan itu sebagai tindakan barbar yang tidak memiliki tempat di dunia beradab. Namun, beberapa negara Eropa Timur dan Skandinavia mengambil sikap yang lebih hati-hati, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menekankan pentingnya solusi diplomatik. Dr. Elena Petrova, seorang analis kebijakan luar negeri di Brussels, yang diwawancarai oleh Euronews, menjelaskan bahwa ada kekhawatiran yang meningkat di Uni Eropa bahwa eskalasi lebih lanjut dapat memicu gelombang pengungsi baru dan mengacaukan pasar energi global. Lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, berada di bawah tekanan besar. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengeluarkan pernyataan yang mendesak penghentian segera semua permusuhan dan menyerukan deeskalasi. Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat yang dipenuhi dengan retorika yang penuh amarah. Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, dengan emosional menunjukkan foto-foto reruntuhan Knesset dan menuduh Dewan Keamanan gagal bertindak. Jika ini terjadi di salah satu ibu kota Anda, akankah Anda tetap diam? Tanyanya. Namun, usulan resolusi yang mengutuk Suriah secara langsung diveto oleh Rusia, yang mengklaim bahwa resolusi itu sepihak dan tidak memperhitungkan akar masalah yang dipicu oleh serangan Israel sebelumnya. Tiongkok, sementara itu, mengambil posisi yang hati-hati. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dalam konferensi pers, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog. Sikap ini, yang dilaporkan oleh Xinhua News Agency, mencerminkan kepentingan Tiongkok untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah, sebuah wilayah yang merupakan sumber utama energinya. Di Timur Tengah sendiri, reaksi yang paling signifikan datang dari negara-negara Arab. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang memiliki hubungan normalisasi dengan Israel, mengeluarkan pernyataan yang secara umum mengecam kekerasan tanpa secara spesifik menyebut Suriah atau Israel. Sikap ini, menurut analis yang berbicara kepada Al Arabiya, adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan baru mereka dengan Israel sambil menghindari kemarahan publik yang pro-Palestina dan pro-Arab. Namun, di media sosial dan forum publik, sentimen anti-Israel sangat kuat, dengan banyak yang merayakan serangan terhadap Knesset sebagai kemenangan bagi perlawanan. Sikap Iran, Lebanon, dan Irak secara terbuka mendukung Suriah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, yang dikutip oleh Press TV, menyebut serangan itu sebagai respons alami dan sah terhadap agresi Zionis yang berkelanjutan. Di Lebanon, pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, memuji serangan itu dan memperingatkan Israel bahwa era impunitas telah berakhir. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa serangan ini mungkin tidak hanya melibatkan Suriah, tetapi juga kekuatan proksi regional lainnya. Secara keseluruhan, respons internasional terhadap krisis ini mencerminkan pergeseran yang berbahaya. Jika di masa lalu serangan terhadap Israel seringkali memicu kecaman universal, kali ini, serangan terhadap Knesset telah menyingkap perpecahan yang dalam dan membuat banyak negara di dunia berada dalam posisi yang tidak nyaman.
Dengan PBB yang terpecah dan AS yang tampaknya siap untuk memberikan dukungan tanpa batas kepada Israel, risiko eskalasi konflik yang lebih luas menjadi sangat nyata. Dunia kini menyaksikan dengan cemas, tidak yakin apakah diplomasi dapat meredakan situasi ini, atau apakah ia hanya akan menjadi saksi dari dimulainya perang regional yang baru. Kesaksian dari neraka, anggota parlemen yang selamat ungkap detik-detik serangan dan kekacauan pasca ledakan. Sementara bangsa Israel berduka atas hilangnya nyawa para pemimpinnya, suara-suara dari mereka yang selamat dari serangan rudal di Knesset mulai muncul ke permukaan, memberikan kesaksian langsung tentang kengerian yang terjadi di dalam gedung. Kisah-kisah ini, yang dipenuhi dengan trauma, keberanian, dan kekacauan, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana serangan itu mengubah ruang sidang yang mulia menjadi zona perang yang mengerikan. Anggota parlemen Yair Sasson, dari Partai Biru dan Putih, adalah salah satu yang paling vokal. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Channel 13 News dari tempat tidurnya di Rumah Sakit Hadassah, di mana ia dirawat karena luka bakar dan patah tulang rusuk, Sasson menceritakan detik-detik sebelum serangan. Kami sedang mendengarkan pidato tentang anggaran pertahanan. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya yang sangat terang, lebih terang dari apapun yang pernah saya lihat. Kemudian, ledakan. Itu bukan suara ledakan biasa, itu seperti dunia runtuh di sekitar kita, katanya, suaranya parau. Sasson menjelaskan bahwa ia terlempar dari kursinya dan kehilangan kesadaran selama beberapa saat. Ketika ia sadar, ia dikelilingi oleh puing-puing, asap tebal, dan teriakan minta tolong. Saya melihat kursi-kursi yang hancur, balok-balok beton yang jatuh, dan teman-teman saya terbaring tak bergerak. Saya tidak akan pernah melupakan pemandangan itu, tuturnya, sambil terisak. Kesaksian serupa datang dari anggota parlemen Orly Levy, seorang independen yang duduk di barisan belakang. Levy berhasil selamat dengan luka ringan dan memberikan kesaksiannya kepada Ma'arif. Saya pikir saya akan mati, akunya. Ketika debu sedikit mereda, saya mencoba berdiri, tetapi kaki saya terasa lumpuh. Saya melihat anggota parlemen di depan saya tertimpa reruntuhan. Saya mendengar suara yang paling mengerikan, suara orang-orang yang berjuang untuk bernapas, suara benda-benda yang jatuh. Saya merangkak di antara puing-puing, mencari jalan keluar. Saya menemukan seorang kolega saya, yang terluka parah, dan saya mencoba membantunya, tetapi saya tidak bisa berbuat banyak. Levy menggambarkan bagaimana ia dan beberapa staf yang selamat mencoba menolong korban lain sampai tim penyelamat tiba, menggunakan kemeja mereka sebagai perban darurat. Keberanian di tengah kekacauan juga disaksikan oleh staf parlemen. Daniel Keren, seorang asisten junior, menceritakan pengalamannya kepada Yediot Ahronot. Ia sedang berada di ruang tunggu di luar ruang sidang utama ketika ledakan terjadi. Seluruh gedung bergetar. Lampu padam dan alarm kebakaran berbunyi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya melihat asap keluar dari ruang sidang, dan saya langsung tahu ada sesuatu yang sangat salah, katanya. Tanpa ragu, Keren berlari ke arah api, mencoba menolong orang-orang yang terluka. Saya menemukan jurnalis yang terluka parah dan beberapa anggota staf. Kami menarik mereka keluar dari area yang paling berbahaya. Itu adalah naluri. Kami tidak memikirkan diri sendiri, kami hanya ingin membantu, ujar Keren, yang dipuji sebagai pahlawan oleh media Israel. Laporan dari saksi mata yang kebetulan berada di dekat gedung juga memberikan perspektif yang mengerikan. Dr. Liat Stern, seorang dokter yang sedang melintasi jalan, menceritakan kepada Haaretz bagaimana ia menyaksikan ambulans dan mobil polisi tiba di lokasi. Semua orang terkejut. Ada rasa tidak percaya. Kemudian, ada teriakan dan air mata. Saya melihat tim penyelamat mengeluarkan kantong-kantong jenazah. Itu pemandangan yang paling mengerikan. Ini bukan hanya serangan, ini adalah pukulan telak bagi jiwa bangsa kami, katanya. Kesaksiannya ini mencerminkan trauma kolektif yang kini dirasakan oleh seluruh warga Israel. Suara-suara ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan sejarah tentang tragedi, tetapi juga sebagai pengingat akan kerapuhan keamanan dan nyawa manusia. Kesaksian para penyintas menunjukkan bahwa di balik berita-berita utama dan analisis politik, ada cerita-cerita pribadi tentang duka, kehilangan, dan keberanian. Pemerintah Israel, yang kini berada di bawah tekanan besar untuk memberikan balasan,
juga menghadapi tugas untuk merawat luka-luka psikologis dan fisik dari para penyintas dan keluarga korban. Kisah-kisah mereka akan menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi nasional Israel, menjadi pengingat yang menyakitkan tentang hari di mana jantung demokrasinya dihantam. Gelombang kemarahan, warga Israel tuntut pertanggungjawaban atas kegagalan sistem pertahanan yang tidak termaafkan. Tragedi di Knesset tidak hanya meninggalkan duka yang mendalam, tetapi juga memicu gelombang kemarahan publik yang meluas di seluruh Israel. Kemarahan ini tidak hanya ditujukan kepada Suriah dan sekutunya yang bertanggung jawab atas serangan, tetapi juga kepada pemerintah dan militer Israel sendiri. Banyak warga yang merasa dikhianati oleh kegagalan sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dianggap tak tertembus. Protes spontan dan demonstrasi massal meletus di berbagai kota, menuntut pertanggungjawaban atas apa yang mereka sebut sebagai kegagalan mematikan yang tidak termaafkan. Di Yerusalem, ribuan orang berkumpul di luar gedung Knesset yang hancur, menyalakan lilin dan membawa spanduk yang bertuliskan, "Di mana Iron Dome? Di mana keamananku?" Suasana dipenuhi oleh isak tangis dan teriakan penuh amarah. Seorang pensiunan guru, Rachel Cohen, yang diwawancarai oleh The Times of Israel, menyuarakan kekecewaannya. "Kami diberitahu bahwa kami aman, bahwa kami telah menghabiskan miliaran untuk melindungi diri kami. Lalu apa ini? Apa gunanya semua uang itu jika rudal bisa menghantam parlemen kami dan membunuh perwakilan kami? Ini adalah pengkhianatan," katanya. Sentimen ini bergema di seluruh negeri, dari Tel Aviv hingga Haifa, di mana ribuan warga juga turun ke jalan. Media sosial Israel menjadi wadah utama bagi kemarahan publik. Tagar "Where is the Dome" dan Knesset Massacre menjadi trending topik di Twitter, sekarang X, dan Facebook, dengan ribuan pengguna yang memposting kritik tajam terhadap pemerintah dan pasukan pertahanan Israel, IDF. Tal Ben Shlomo, seorang analis media sosial yang dikutip oleh Haaretz, mengatakan bahwa tingkat kemarahan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Publik tidak hanya marah karena serangan itu, tetapi juga karena hilangnya kepercayaan total terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Tekanan publik ini segera menargetkan pejabat senior, terutama Menteri Pertahanan dan Kepala Staf IDF. Meskipun Menteri Pertahanan Moshe Gal tewas dalam serangan itu, kritikus menuntut penyelidikan menyeluruh terhadap kebijakan dan doktrin keamanan yang ia pimpin. Beberapa anggota parlemen yang selamat, termasuk Yair Sasson, secara terbuka menyerukan penyelidikan independen. "Kita tidak bisa hanya mengubur para pahlawan kita dan melanjutkan bisnis seperti biasa," katanya dalam sebuah pernyataan pers. "Kita harus mencari tahu mengapa ini terjadi dan memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah terulang lagi." Kritik juga ditujukan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang dituduh terlalu fokus pada politik dan konflik internal daripada pada keamanan nasional. Sebuah editorial pedas di Yediot Ahronot menyebut serangan itu sebagai pukulan telak terhadap pemerintahan yang telah mengabaikan peringatan berulang-ulang tentang ancaman rudal presisi dari Suriah dan Iran. Editorial tersebut menuntut agar Kabinet Keamanan segera melakukan evaluasi ulang total terhadap kebijakan pertahanan Israel. Selain kemarahan, ada juga rasa takut yang meluas. Banyak warga Israel yang selama ini merasa relatif aman dari ancaman militer di perbatasan, kini menyadari bahwa mereka rentan. Laporan dari Channel 12 News menunjukkan lonjakan permintaan untuk tempat penampungan bom darurat dan masker gas di seluruh negeri. Rasa aman yang selama ini menjadi bagian dari identitas nasional Israel telah hancur. "Saya tidak tahu harus merasa aman di mana lagi," kata seorang ibu muda di Tel Aviv, yang menolak disebutkan namanya. "Jika mereka bisa menyerang Knesset, apa yang menghentikan mereka menyerang sekolah anak-anak saya?" Pemerintah Israel, yang menyadari parahnya kemarahan publik, telah berusaha untuk menenangkan massa. Perdana Menteri Netanyahu berjanji akan membentuk komisi penyelidikan tingkat tinggi untuk menginvestigasi kegagalan Iron Dome. "Tidak ada yang akan disembunyikan," katanya dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi. "Setiap pertanyaan akan dijawab, dan setiap kegagalan akan diperbaiki." Namun, bagi banyak warga, janji-janji ini datang terlalu terlambat. Mereka menginginkan tindakan nyata dan pertanggungjawaban sekarang. Kemarahan publik ini telah mengubah lanskap politik Israel. Awalnya, ada gelombang persatuan nasional setelah serangan itu,
dengan partai-partai oposisi mengesampingkan perbedaan mereka untuk bersatu dalam duka. Namun, kemarahan terhadap kegagalan pemerintah mengancam untuk memecah persatuan ini dan mungkin memicu krisis politik besar. Tekanan publik untuk balasan yang kuat juga meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut. Dengan demikian, kemarahan yang meluas ini bukan hanya respons emosional, tetapi juga kekuatan politik yang kuat yang akan membentuk respons pemerintah Israel dan masa depan kawasan tersebut.